Salam anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita di hari ini, pendidikan agama Kristen. Tetapi sebelum itu, kita akan diawali dengan doa. Untuk itu kepada siapa atau sisa yang bisa bersedia untuk berdoa, silakan. Baiklah teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dan Yesus, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas belajar mengajar. Kami memohon kehadiran-Mu dalam hari ini agar aktivitas pembelajaran pada hari ini tidak ada suatu kendala apapun. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Makasih Jenly, silakan duduk kembali. Baik, proses pembelajaran kita di hari ini dengan materi yang berjudul bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, dengan bahan bacaan terambil dari teks Alkitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, dengan tujuan pembelajaran yang bisa kalian peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, peserta didik menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Tujuan yang ketiga, memahami dan memaknai, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Tujuan yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Dan tujuan yang kelima adalah mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pokok. Indikator pembelajaran di hari ini ada 5 indikator yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama 3.1.1 menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. 3.1.2 mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. 3.1.3 memahami dan memaknai, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. 3.1.4 menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan. 3.1.5 mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Baik, anak-anak, kita akan lanjut pada pembahasan materi kita di hari ini. Tetapi sebelumnya itu ada satu pertanyaan dari ibu. Menurut kamu apa itu keluarga bahagia? Siapa bisa memberikan pandangan atau pendapat? Kalau keluarga yang bahagia itu keluarga yang bagaimana?
kalau menurut pendapat kalian, siapa yang bisa memberikan pendapat? Baik, Jenly, silakan. Kalau menurut saya keluarga yang bahagia itu keluarga lengkap. Yang lengkap, iya baik. Itu saja. Kalau Stephen, keluarga yang bahagia itu keluarga yang bagaimana? Keluarga yang hidup, makanannya enak, yang bisa berlibur ke luar negeri. Ada lagi? Jenly? Masih ada, Stephen? Sekarang ada? Iya, baik. Makasih atas pendapat yang sudah diberikan. Baik, Ibu akan memberikan gambaran atau pengantar mengenai keluarga yang bahagia itu keluarga yang seperti apa, ya. Setiap manusia mempunyai definisi masing-masing ya tentang keluarga yang berbahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan, ya, secara ekonomi. Tadi Gaya Stephen bilang mempunyai makanan, ya, memiliki makanan yang enak-enak. Tadi Jenny bilang keluarga yang lengkap, ya. Mungkin keluarga lengkap itu menurut Jenny tadi terdiri dari ayah, ibu, ya, seperti itu ya Jenny. Iya, baik. Ada juga yang punya pendapat atau pemikiran bahwa keluarga yang bahagia itu keluarga bisa tiba libur, okay? Bisa tiba libur ke luar negeri atau bisa berlibur kemana saja yang mereka inginkan, ya. Jadi ada mungkin juga yang punya pendapat bahwa keluarga bahagia itu di dalam hidup keluarga mungkin dompe orang tua yang punya jabatan tinggi, dorang saudara-saudara yang mungkin ada sekolah tinggi, ya. Akhirnya dorang memiliki kekayaan yang mungkin cukup bagi mereka yang dikatakan kaya lah dalam berbagai hal, ya, baik dari segi ekonomi, ya. Tapi di sini yang Ibu mau katakan bahwa keluarga yang berbahagia dalam ajaran Kristen, yaitu yang menjadi akar kebahagiaan keluarga adalah bukan materi, ya, bukan materi yang bisa dilihat oleh mata kita, yang bisa dilihat oleh manusia yang lain bahwa oh iya Jenny keluarga tuh dia hidup ini seperti ini, dia kaya begini, ya. Bukan seperti itu. Di dalam ajaran agama Kristen mengajarkan bahwa yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukan materi, tetapi takut akan Tuhan, ya. Jadi yang menjadi dasar keluarga yang bahagia itu orang takut akan Tuhan, ya. Jadi bukan materi yang diukur. Bisa paham? Bisa. Iya, baik. Jadi kalau kita punya usaha, ya, usaha manusia mengumpulkan harta duniawi, tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, hal itu menjadi sia-sia bagi kita, ya. Jadi menempatkan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita harus memprioritaskan utama dan harus bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sertai bertumbuh dan menyerupai Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu keluarga yang dikatakan keluarga yang bahagia. Bisa paham? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Kita akan lanjut pada uraian materi kita. Hari ini kita akan melihat apa itu keluarga yang bertumbuh, ya. Kita akan melihat uraian materi kita hari ini, yaitu apa itu keluarga yang bertumbuh. Ini kita lihat definisi dulu kata bertumbuh, ya.
Kita melihat definisi kata bertumbuh. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh, ya, berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup, ya, dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang menjadi buah. Itu kata tumbuh, ya. Jadi setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun spiritual. Ya. Jadi perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain unik. Ya. Dia unik. Jadi keluarga sebagai sekumpulan individu yang terdiri dari pernikahan yang mengalami pertumbuhan, misalnya pertumbuhan bertambah jumlah anggota keluarga. Jadi ibu kasih contoh, guys, sepasang laki-laki dan perempuan ketika mereka menikah, ya, setelah itu mereka mempunyai anak. Nah, di situ ada mengalami pertambahan anggota keluarga. Ya. Baik. Ada juga relasi antara suami istri atau hubungan suami istri atau antara mertua dengan menantu maupun antara orang tua dengan anak. Ya. Jadi setiap individu itu akan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota yang mau bertumbuh harus mempunyai syarat utama, yaitu dia di mana harus berada dalam ajaran Kristus. Ya. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Yang pertama yaitu saling mengasihi, ya, dan menghormati. Jadi dalam keluarga yang paling dasar dalam pertumbuhan keluarga itu adalah kasih, ya. Yang menjadi dasar atau fondasi dalam kehidupan keluarga itu adalah kasih. Ingat, ya. Jadi anggota keluarga dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai, ya. Jadi harus menciptakan kehidupan yang damai. Dan yang kedua, anggota keluarga harus percaya pada pemeliharaan Allah. Ya. Baik. Sebelum ibu lanjut dengan uraian materi yang kedua, di sini ibu kalian coba tolong perhatikan ada perubahan fisik yang terjadi di dalam diri kalian masing-masing, ya. Baik yang tadi yang ibu bilang dalam aspek fisik, aspek intelektual, ya, aspek emosi, sosial dan spiritual. Baik, menurut kalian kalau perubahan aspek secara fisik itu seperti apa yang terjadi di dalam diri kalian masing-masing? Kalian menilai diri kalian seperti apa? Semuanya jerawat. Apalagi? Bertambahnya tinggi badan. Tinggi badan, baik. Gemuk, iya. Baik, apa lagi? Langsing. Kalau yang gode mungkin bisa langsing, yang mungkin waktu di SMP, ya, dan di SD itu pasti berbeda. Setiap aspek pertumbuhan manusia itu dia berbeda, ya. Jadi
Pasti kalian sudah bisa mengamati dan sudah bisa merasakan bahwa saya ketika duduk di SMP secara pertumbuhan fisik ini seperti ini. Ketika saya SMA mungkin seperti ini. Pasti ada perubahan ya. Mungkin Stephen atau Jenly mungkin waktu di SMP pertumbuhan secara fisik mungkin gede, dia berubah jadi langsing atau gemuk. Tadi yang Stephen bilang gemuk, tadi Jenly bilang tinggi. Baik, makasih. Kalau secara perubahan secara intelektual apa? Wawasan dan pengetahuan semakin luas. Iya, baik, makasih. Ada lagi? Tidak ada? Relasi dengan Tuhan lebih dekat. Iya, itu aspek apa ya? Aspek spiritual. Iya, aspek spiritual. Kalau aspek emosi? Harakat dan bahagia. Iya. Kalau aspek emosi itu bisa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Contoh ketika kita marah, ya, ketika kita marah, marah mungkin raut muka kita akan berubah. Ya, kalau kita marah, mungkin raut muka atau wajah kita berubah. Mungkin merah, kalau orang putih bisa lihat ya, merah di muka kalau dia marah. Atau ketiga mungkin dia merasa takut, wajahnya berubah juga. Baik, kita akan lanjut pada uraian materi yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ya. Kita dapat lihat itu pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Baik, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, ya, lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menataatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ya. Apabila kasih terhadap Tuhan bertumbuh, kita akan menataati perintah-perintahnya. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berbuah. Dan jika tidak ada perubahan, berarti tidak apa? Tidak bertumbuh. Ya. Jadi kalau bertumbuh berarti dia akan berbuah, kayak tanaman kan? Kalau dia bertumbuh dalam prosesnya, semakin hari dia bertumbuh, dia akan, kalau dia subur, dia akan berbuah, menghasilkan buah. Ya. Jadi keluarga Kristen juga merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Ya. Karena itu di dalam anugerah Allah kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepadanya. Keluarga yang berkenan kepadanya yang seperti apa? Keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya. Ya. Dan ya, kita dapat lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Coba buka tentang apa di dalam. Dia berbicara tentang apa di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tentang apa itu? Ayo. Tentang pokok anggur yang benar. Tentang pokok anggur yang benar. Iya. Jadi tadi dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8
dia punya judul pembacaan itu pokok anggur Yang benar. yang benar. Di situ dia menggambarkan tentang ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah yang tadi yang Ibu bilang tadi tuh apa? Bertumbuh, terus apa lagi? Berakar dan berbuah. Ya. Jadi kalau tanaman itu dia sudah bertumbuh dengan baik, pasti akan menghasilkan buah yang berkualitas. Ini yang baik. Oleh karena itu dia perlukan akar yang kokoh. Ya. Akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Jadi keluarga Kristen juga seperti itu, yang harus bersandar pada Yesus, ya. Sebagai kepala keluarga. Iya. Baik, bisa paham ini? Bisa? Bisa paham? Bisa atau tidak? Bisa? Baik, kita lanjut pada uraian materi yang ketiga. Ya, pada uraian materi yang ketiga kita akan melihat tentang apa itu makna bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus. Ya, kita akan melihat itu. Baik, kita lihat satu persatu tentang makna berakar. Berakar menunjukkan pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh ke dalam tanah. Ya. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuatkan atau memperkokoh berdirinya satu tanaman, sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Ya. Sumber kehidupan keluarga yang mendasarkan dan menjadi Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, ya, serta memberikan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Itu makna dari berakar. Baik, makna dari kata bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila menampakkan perubahan. Kunci utama bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah harus mempelajari firman Tuhan. Ya, harus mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi kalau dikatakan keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus itu, dia harus mempelajari firman Tuhan, ya, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Ya, baik. Makna berbuah seperti pohon yang menghasilkan buah. Ya, jadi seperti pohon yang tadi Ibu bilang, kalau pohon itu dia bertumbuh dengan baik, maka dia menghasilkan buah yang baik atau buah yang berkualitas. Begitu juga dengan keluarga kita. Ya, kalau menghasilkan yang buah yang baik, kita harus berakar, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, sebagai keluarga Allah, kita harus berakar, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah itu dihasilkan oleh keluarga adalah, ya, buah yang dihasilkan, perhatikan sini, buah yang dikehendaki Allah, ya,
untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi saksi bagi sesama di dunia ini. Ya, jadi harus melakukan kehendaknya. Bisa mengerti? Iya. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, ya, buah yang dihasilkan dalam keluarga, ya, dalam keluarga Kristen, itu yang pertama, satu, pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga. Jadi kasih itu yang menjadi suatu cermin bagi atau sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, sebagai perwujudan nyata realisasi dalam kehidupan keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Ya, jadi kalau orang mengasihi orang harus jangan ada syaratnya. Artinya ketika orang kasih sesuatu kepada orang lain, jangan orang minta DP apa? Kembali. Imbalannya kan. Jadi kalau tong kasih sesuatu, ya kasihlah dengan sungguh-sungguh. Jangan oh iya saya kasih pada dia inilah supaya dia juga akan kasih. Jangan. Ya. Jangan seperti itu ya. Dalam kehidupan kalian sebagai remaja, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, kasih itu yang menjadi dasar dalam pergaulan hidup kalian. Ya, bisa mengerti itu? Baik. Yang ketiga yaitu pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Ya. Sampai di sini uraian materi kita di hari ini. Baik, sebelum Ibu lanjut, apa kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah? Ada pertanyaan? Ada? Kalau ingin bertanya silakan. Mungkin belum paham dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjut pada tugas. Tidak ada? Baik. Tolong kalian perhatikan di lembaran kerja kalian ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar. Di situ kalian coba diskusikan bersama-sama, yaitu gambar apa di situ? Gambar apa? Gambar anggur. Ya, gambar anggur. Ada gambar pada gambar A. Coba kalian perhatikan di gambar A itu dia lebih subur, ya, dibandingkan dengan pada gambar B. Ya. Itu kenapa ya? Di gambar A dia lebih subur daripada gambar B. Gambar B gayanya dia tidak subur. Itu faktor apa? Ya, tadi firman Tuhan dia bilang apa tadi ya? Coba buat perbandingan antara gambar A dengan gambar B. Mungkin ada faktor apa sehingga gambar B itu dia tidak subur? Coba diskusikan bersama. Diskusikan, Ibu kasih waktu berapa menit kalian, beberapa menit untuk kalian mendiskusikan gambar itu.
Bisa? Ada yang bisa kasih komentar? Atau sudah ada jawaban? Sudah bisa. Baik, Jenly. Iya, makasih. Ayo. Penyebab perbedaan kesuburan ranting anggur adalah: yang pertama, eksposur terhadap cahaya matahari yang berbeda menyebabkan perbedaan ketidaksuburan ranting. Yang kedua, jumlah asupan unsur hara yang diperlukan tanaman berbeda. Yang ketiga, jumlah asupan air yang berbeda. Yang keempat, penyakit yang dialami kedua tanaman. Penjelasannya, kesuburan pada sebuah tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk dapat bekerja dengan baik, kesuburan tanaman perlu dijaga. Salah satunya adalah dengan memastikan tanaman selalu memperoleh nutrisi, air, serta sinar matahari yang cukup. Sekian dari saya. Iya, baik, makasih. Tidak ada lagi? Tidak ada? Tidak ada tambahan? Iya, baik, makasih. Iya, makasih atas jawaban yang diberikan. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar A dan gambar B, ini memang mungkin gambar B tidak ada asupan, apa tadi yang dibilang? Ada asupan air. Air. Iya, jadi kalau tanaman seperti di rumah kalian mungkin ada tanaman bunga atau pohon mangga, rambutan. Kalau tidak siram berarti dia tidak apa? Subur. Karena tidak ada mendapat Asupan air. asupan air, hanya dia mati. Ya, dia mati. Lama kelamaan kalau tidak siram berarti dia mati. Terus tadi Jenny bilang tidak mendapat apa? Sinar matahari. Ya, jadi kalau coba Jenny dengan Stephen perhatikan kalau dalam rumah, ya, jadi dalam rumah terus ada taruh bunga. Kalau bunga itu pun cuma di dalam rumah terus, pasti kalian coba mengamati bunga yang ada di luar rumah dengan di dalam rumah pasti ada perbedaan. Ya, dia kurang, kalau di dalam dia kurang subur karena sinar matahari dia tidak mendapat fotosintesis dari matahari. Ya? Nah, jadi begitu lagi kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia di dalam tadi yang Ibu bilang bahwa dalam keluarga Kristen kita harus bersandar pada Kristus. Harus kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yaitu dengan apa? Apa? Yang tadi Ibu bilang. Ya? Yang tadi Ibu bilang harus apa? Ya? Harus apa? Mempelajari firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu ya. Baik. Ibu akan memberikan tes pengetahuan bagi kalian. Jadi tolong perhatikan di lembaran kerja kalian itu ada 2 soal ya. Ada 2 soal untuk kalian menjawab. Setelah itu kalian kumpul sehingga Ibu bisa periksa dan mengetahui bagaimana pengetahuan kalian terhadap materi yang telah tadi Ibu sampaikan. Baik, silakan kerja.
Sudah selesai? Baik, makasih Stephen. Janli. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita tadi yang menjadi kesimpulan dari materi kita tadi. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, individu dan keluarga ya. Tidak dapat bertumbuh, jadi setiap individu dan keluarga itu tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus ya. Ibu tekan lagi, jadi setiap individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Ingat itu ya. Jadi bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna yang lebih mengenal Dia, lebih mengasihi ya, menyepakatinya. Bertumbuh sebagai keluarga berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anak sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Itu kesimpulan dari materi kita tadi ya. Baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah kami semua agar semakin hari kami hidup dalam kasih-Mu. Amin.